Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Tarumanegara ingin mempresentasikan tugas proyek kami terkait PSAK 221 mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akuntansi lanjutan 1 dengan dosen pengampu Bu Chelsea. Perkenalkan, nama saya Jena dengan NIM 125240064. Perkenalkan, saya Nicholas Faries dengan NIM 125240061. Perkenalkan, nama saya Hilary Mahendra dengan NIM 125240063. Nama saya Vanessa Ciguita dengan NIM 125240065. Dan perkenalkan nama saya Michelle Angelina Kiman dengan NIM 125240086. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama, tujuan PSAK 221, ruang lingkup PSAK 221, valuta asing, istilah-istilah dalam PSAK 221, mata uang fungsional, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri atau post moneter, pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional, pengakuan selisih kurs, perubahan dalam mata uang fungsional, penjabaran dalam mata uang penyajian, penjabaran kegiatan usaha luar negeri, pelepasan atau pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri, pengaruh pajak dari selisih kurs, pengungkapan, tanggal efektif dan ketentuan transisi, penarikan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan PSAK 221 pengaruh perubahan kurs valuta asing. PSAK 221 merupakan standar akuntansi keuangan yang membahas terkait pengaruh perubahan kurs valuta asing. PSAK 221 mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2024. PSAK 221 sendiri merupakan revisi dari PSAK 10 yang lama, di mana PSAK 221 ini mengatur bagaimana entitas mencatat dan melaporkan transaksi serta saldo dalam mata uang asing untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Tujuan dari PSAK 221 yang pertama adalah pengakuan transaksi dan kegiatan usaha, yaitu menjelaskan bagaimana entitas mencatat transaksi dalam valuta asing dan menyajikan kegiatan usaha luar negeri dalam laporan keuangan entitas. Yang kedua, pelaporan kurs dan dampaknya. Ini menjelaskan metode untuk menentukan kurs valuta asing yang digunakan dalam laporan keuangan dan bagaimana perubahan nilai tukar mata uang asing tersebut mempengaruhi laporan keuangan. Nah, selanjutnya ini sendiri adalah ruang lingkup dari PSAK 221. Nah, untuk ruang lingkup dari PSAK 221 itu sendiri, yang pertama adalah akuntansi transaksi dan saldo dalam mata uang asing, kecuali transaksi dan saldo derivatif yang termasuk dalam ruang PSAK 109 terkait instrumen keuangan. Nah, PSAK 109 terkait instrumen keuangan ini diterapkan pada beberapa derivatif valuta asing, namun tidak semuanya. Yang tidak termasuk itu sendiri adalah derivatif valuta asing yang sudah diatur secara khusus dalam PSAK 109 itu sendiri. Sementara yang termasuk adalah derivatif valuta asing yang melekat pada kontrak lain dan tidak diatur dalam PSAK 109 secara khusus. Lalu yang kedua adalah penjabaran hasil dan posisi keuangan dari kegiatan usaha luar negeri yang termasuk dalam laporan keuangan entitas dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. Kemudian yang ketiga adalah penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam mata uang penyajian. Selanjutnya, selanjutnya adalah mengenai valuta asing. Jadi, apa itu kurs valuta asing? Kurs valuta asing itu sendiri adalah nilai tukar atau perbandingan nilai antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Nah, nilai ini menunjukkan berapa banyak sih mata uang lokal yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing ataupun sebaliknya. Kurs valuta asing ini sangat penting dalam perdagangan internasional, yaitu untuk memfasilitasi transaksi antara negara-negara yang berbeda mata uang. Contohnya itu sendiri, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 1 sama dengan 16.635.000 rupiah. Maka dibutuhkan 16.635.000 rupiah untuk membeli 1 dolar Amerika Serikat. Namun, jika Anda memiliki 1 dolar Amerika Serikat, maka Anda dapat menukarkannya dengan 16.635.000 rupiah. Selanjutnya, nah, berikut ini adalah istilah-istilah yang akan dibahas dalam PSAK 221, di mana yang pertama adalah investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri.
Nah, investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri ini sendiri adalah jumlah kepentingan entitas pelapor dalam aset neto dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dengan kata lain, bagian kepemilikan perusahaan induk terhadap aset bersih, yaitu aset dan liabilitas dari anak perusahaan atau cabang yang beroperasi di luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kegiatan usaha luar negeri, yaitu entitas yang merupakan entitas anak atau perusahaan anak, kemudian entitas asosiasi, lalu pengaturan bersama atau joint venture, atau cabang dari entitas pelapor, yang aktivitasnya ini dilaksanakan di suatu negara atau mata uang selain negara atau mata uang entitas pelapor. Dengan kata lain, aktivitasnya ini dilakukan di negara lain dan atau menggunakan mata uang yang berbeda dari perusahaan induk. Kemudian yang ketiga adalah kelompok usaha. Itu merupakan suatu entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Dengan kata lain, gabungan dari perusahaan induk dan semua anak perusahaan yang dikonsolidasi jadi satu entitas laporan keuangan. Lalu yang keempat adalah mengenai kurs. Dia ini adalah rasio pertukaran untuk dua mata uang. Lalu yang kelima adalah kurs penutup, yaitu kurs spot pada akhir periode pelaporan. Contohnya, jika laporan ini ditutup di 31 Desember 2025, maka kurs penutupnya adalah kurs spot pada tanggal 31 Desember 2025. Lalu, kalau yang keenam adalah kurs spot. Kurs spot itu sendiri adalah kurs untuk realisasi segera. Dengan kata lain, kurs yang digunakan untuk transaksi segera atau langsung dan bukan transaksi masa depan. Contohnya kalau hari ini kalian ingin menukar dolar di bank, maka kalian akan memakai kurs spot pada hari ini. Selanjutnya, nah kemudian yang ketujuh adalah mata uang fungsional. Mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana entitas itu beroperasi. Yang artinya adalah mata uang yang mempengaruhi harga jual, biaya, dan arus kasnya. Lalu yang kedelapan adalah mata uang penyajian, adalah mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Nah, contohnya anak perusahaan di Jepang punya mata uang fungsional yen, namun dalam laporan grupnya disajikan dalam rupiah. Nah, kemudian yang kesembilan adalah nilai wajar. Adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayarkan untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Nah, kemudian yang ke-10 adalah pos moneter. Itu adalah unit mata uang yang dimiliki serta aset dan liabilitas yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Kemudian yang ke-11 adalah valuta asing, adalah mata uang selain mata uang fungsional entitas. Contohnya bagi perusahaan Indonesia, dia adalah rupiah, sementara untuk dolar Amerika Serikat adalah valuta asingnya. Nah, kemudian rupiah ini tuh dianggap sebagai mata uang fungsionalnya. Nah, kemudian yang ke-12 adalah selisih kurs. Selisih kurs ini adalah selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu satu mata uang ke dalam mata uang lainnya pada kurs yang berbeda. Contohnya, piutang dengan nominal $1.000 dengan kurs saat itu dirupiahkan adalah 15.000. Artinya piutang tersebut bila dirupiahkan akan menjadi 15 juta ribu rupiah, yaitu dapat dari 15.000, yaitu kursnya dikali dengan piutangnya adalah $1.000. Nah, ketika yang mau dibayar, ternyata kurs ini mengalami kenaikan. Kursnya mengalami kenaikan dari 15.000 menjadi 16.000, sehingga nilai yang harus dibayar itu menjadi 16 juta ribu rupiah. Didapatkan dari 16.000 yang merupakan nilai kurs dikali dengan piutangnya adalah $1.000. Sehingga didapatkan selisih kursnya ini adalah 1 juta ribu rupiah. 1 juta ribu rupiah ini didapatkan dari 16 juta ribu rupiah dikurangin 15 juta ribu rupiah. 1 juta rupiah inilah yang dianggap sebagai keuntungan dari selisih kurs. Selanjutnya, nah, kemudian mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu sendiri adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama di mana suatu entitas itu beroperasi. Menurut PSAK 221 dapat dikatakan mata uang fungsional bila mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa. Mata uang ini sering dikali menjadi mata uang yang harga jual barang dan jasanya itu didenominasikan dan diselesaikan. Lalu dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan ini sebagian besar menentukan harga jual barang dan jasa entitas. Dan yang kedua adalah mata uang yang paling mempengaruhi biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, lalu biaya lainnya dari pengadaan barang atau jasa.
Mata uang ini juga seringkali menjadi mata uang yang dimana biaya tersebut didenominasikan dan diselesaikan. Lalu selanjutnya, nah, faktor-faktor lain yang memberikan bukti mengenai mata uang fungsional itu sendiri adalah yang pertama, mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan itu dihasilkan. Misalnya penerbitan instrumen utang dan instrumen ekuitas. Kemudian yang kedua adalah mata uang yang dimana penerimaannya ini dari aktivitas operasi pada umumnya itu ditahan. Ini mencerminkan bahwa manajemen kas entitas dan likuiditas yang tersedia untuk membiayai operasional yang juga merupakan faktor sekunder yang memberikan bukti tambahan terkait mata uang fungsional. Selanjutnya, nah, tujuan untuk menentukan mata uang fungsional itu sendiri adalah untuk menilai apakah kegiatan usaha luar negeri itu benar-benar berdiri sendiri atau otonom, atau hanya perpanjangan dari entitas induk. Nah, penentuan ini akan mempengaruhi kurs yang akan digunakan dalam pelaporan dan penjabaran laporan keuangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan mata uang fungsional dari kegiatan luar negeri ini tuh akan digunakan untuk menentukan apakah mata uang fungsional ini sama dengan mata uang entitas pelapor. Yang pertama, yaitu untuk menilai apakah kegiatan luar negeri tersebut beroperasi secara otonom atau mandiri, atau hanya perpanjangan dari perusahaan induk. Nah, jika hanya perpanjangan atau bukan otonom, maka aktivitasnya ini tergantung penuh pada entitas induk. Contohnya, cabang luar negeri hanya menjual barang dari induk dan hasil penjualan ini dikirim kembali ke induk. Biasanya mata uang fungsional ini akan sama dengan induk. Namun, kalau jika otonom atau mandiri, maka entitas luar negeri ini punya kendali atas kas, pendapatan, dan biaya sendiri, sehingga menghasilkan dan menggunakan mata uang lokalnya sendiri. Biasanya mata uang fungsionalnya adalah mata uang lokal. Lalu yang kedua adalah proporsi transaksi dengan entitas pelapor. Ini digunakan untuk melihat seberapa besar sih ketergantungan transaksi kegiatan luar negeri terhadap perusahaan induk. Jika banyak transaksi dengan induk, misalnya semua barang dijual atau dibeli ke induk, maka menunjukkan ketergantungan yang tinggi. Jadi kemungkinan mata uang fungsional ini akan sama dengan mata uang induk. Lalu jika transaksinya ini sebagian besar dengan pihak luar atau eksternal, maka menunjukkan kemandirian. Jadi mata uang fungsional ini bisa berbeda atau biasanya ini mata uang lokal mengikutinya. Nah, ketiga adalah pengaruh arus kas terhadap entitas pelapor. Untuk melihat apakah arus kas dari anak perusahaan itu langsung mempengaruhi arus kas induk atau tidak. Jika hasil kas dari luar negeri ini langsung dikirim dan berdampak pada induk, maka mata uang fungsional ini cenderung akan sama dengan induk. Namun jika arus kas ini digunakan untuk operasional sendiri di luar negeri, maka mata uang fungsional kemungkinan besar akan berbeda. Nah, kemudian yang keempat adalah kemandirian keuangan kegiatan usaha luar negeri, yaitu untuk melihat apakah anak atau cabang luar negeri ini dapat membiayai kewajibannya sendiri tanpa bantuan dari induk. Jika arus kasnya cukup untuk membayar utang dan biaya sendiri, berarti mandiri. Maka mata uang fungsionalnya biasanya sama dengan mata uang lokal. Namun jika bergantung pada pendanaan dari induk, maka tidak mandiri. Berarti mata uang fungsional ini kemungkinan sama dengan induk. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa mandiri ini kita akan menggunakan mata uang fungsional mata uang lokal, sementara untuk perpanjangan dari induk kita menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan induknya itu sendiri. Nah, kalau jika indikatornya ini tuh bercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, maka manajemen menggunakan pertimbangan untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat untuk menggambarkan pengaruh ekonomik dari transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari. Nah, kemudian mata uang fungsional entitas itu sendiri harus mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari yang relevan. Dengan demikian, mata uang fungsional tidak berubah kecuali ada perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari tersebut. Jika mata uang fungsional ini merupakan mata uang ekonomi hiperinflasi, maka laporan keuangan entitas harus disajikan kembali sesuai dengan yang tertera dalam PSAK 229 terkait pelaporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri atau postmoneter. Di sini berdasarkan paragraf 29 PSAK 221, postmoneter timbul dari adanya valuta asing dan terjadinya perubahan dalam kurs
antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian yang mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Jika transaksi diselesaikan dalam periode akuntansi yang sama dengan terjadinya transaksi, maka seluruh selisih kurs akan diakui dalam periode tersebut. Kemudian apabila transaksi diselesaikan pada periode akuntansi berikutnya, maka pada selisih kurs yang akan diakui adalah dalam setiap periode sampai tanggal penyelesaian, ditentukan dengan perubahan kurs selama masing-masing periode. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa kerugian akibat selisih kurs yang telah diselesaikan dalam periode yang sama dengan transaksi atau yang sudah terrealisasi dapat diakui sebagai biaya, begitu pula juga sebagai yang belum terrealisasi. Maka kerugian seluruh selisih kurs tetap dapat diakui di setiap periode sampai tanggal penyelesaian. Dengan demikian, kerugian seluruh selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto baik yang telah terrealisasi maupun belum terrealisasi dan dilakukan secara konsisten. Selanjutnya yaitu pelaporan transaksi valuta asing ke dalam mata uang fungsional. Pada pengakuan awal, transaksi valuta asing adalah proses tukar menukar yang memerlukan penyelesaian dalam valuta asing, yaitu transaksi antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Menurut PSAK 221, pada pengakuan awal, transaksi ini dicatat dalam mata uang fungsional yang dimana mata uang fungsional adalah mata uang pada lingkungan ekonomi utama yang dimana entitas beroperasi. Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antar mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi tersebut. Tanggal transaksi ini merupakan tanggal pada saat pertama kali transaksi memenuhi kriteria pengakuan sesuai dengan SHK Indonesia. Secara praktik, kurs yang mendekati kurs aktual pada tanggal transaksi sering digunakan. Contohnya, seperti kurs rata-rata untuk seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk transaksi dalam valuta asing yang terjadi selama periode tersebut. Tetapi, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka penggunaan kurs untuk suatu periode tidak tepat. Transaksi ini muncul ketika, yang pertama, saat membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didenominasikan dalam valuta asing. Kedua, saat meminjam atau meminjamkan dana ketika jumlah yang merupakan utang atau tagihan didenominasikan dalam valuta asing. Yang ketiga, memperoleh atau melepas aset atau mengadakan atau menyelesaikan liabilitas yang didenominasikan dalam valuta asing. Pelaporan pada akhir periode pelaporan berikutnya. Pada akhir setiap periode pelaporan, yang pertama, pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup. Yang kedua, pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan yang terakhir, pos non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengakuan selisih kurs. Kira-kira apa itu pengakuan selisih kurs? Pengakuan selisih kurs ini adalah perlakuan akuntansi untuk keuntungan atau kerugian karena transaksi mata uang asing. Selisih kurs ini biasanya diakui dalam laporan laba rugi pada saat periodenya terjadi. Kemudian kira-kira bagaimana sih pengakuan selisih kurs? Pengakuan selisih kurs ini pertama saat terjadinya transaksi, yaitu saat awal di mana terjadinya transaksi mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Yang kedua ini saat penyelesaian transaksi. Pada tahap ini dilakukan pengukuran kembali pada akhir periode. Pos moneter diukur kembali menggunakan kurs penutup, yaitu kurs saat akhir periode. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini saat pelaporan. Pada tahap akhir ini, mengukur kembali pos moneter dan menyelesaikan transaksi mata uang asing yang akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian dan kemudian dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Kemudian selanjutnya di sini ada perubahan dalam mata uang fungsional. Kira-kira apa itu mata uang fungsional? Yaitu kondisi ketika saldo mata uang lokal harus ditranslasikan ke dalam mata uang pelaporan entitas pelaporan. Kira-kira kapan terjadinya? Kapan terjadinya itu saat ada perubahan signifikan dalam transaksi ketika ada peristiwa atau dan kondisi yang mendasarinya. Kira-kira contohnya itu seperti misalnya jika ada perubahan mata uang yang menyebabkan perubahan signifikan pada barang dan jasa. Contohnya mata uang fungsional perusahaan AB adalah euro dilaporkan pada keuangan 2021, kemudian pada 2022 ada kondisi operasional yang mengharuskan mengubah mata uang fungsional menjadi USD dollar.
Kemudian maka pada akhir 2022 maka perusahaan harus membandingkan laporan keuangannya dan mengukur menggunakan nilai tukar yang relevan pada tanggal perubahannya. Kemudian yang terakhir di sini ada apa dampaknya saat terjadi perubahan dalam mata uang fungsional. Yang pertama di sini akan ada penyesuaian saldo akun, yaitu semua saldo akun akan dianalisis dan disesuaikan sesuai dengan mata uang fungsional yang terbaru. Kemudian yang kedua di sini akan ada perlakuan selisih kurs, yaitu yang timbul dari perubahan mata uang fungsional dan memunculkan kerugian atau keuntungan yang harus dibebankan di laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga di sini akan ada perubahan biaya historis, yang biasanya dihasilkan dari perubahan pos non moneter yang akan diperlakukan sebagai biaya historis dalam mata uang fungsional. Selanjutnya adalah penjabaran dalam mata uang penyajian. Jadi, jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional, maka entitas wajib menjabarkan seluruh hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian tersebut. Untuk entitas yang memiliki mata uang fungsional non-hiperinflasi, hasil dan posisi keuangannya harus dijabarkan ke mata uang penyajian dengan mengikuti beberapa prosedur. Yang pertama, aset dan liabilitas pada laporan posisi keuangan, termasuk angka kooperatif, dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan. Yang kedua, penghasilan dan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, selisih kurs yang muncul dari proses penjabaran tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau other comprehensive income. Entitas sering menggunakan kurs yang mendekati kurs pada tanggal transaksi, misalnya kurs rata-rata selama periode tersebut untuk menjabarkan pos penghasilan dan beban. Namun, jika kurs mengalami fluktuasi yang signifikan, penggunaan kurs rata-rata menjadi tidak tepat, karena dapat menghasilkan angka yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Selanjutnya, selisih kurs dapat timbul dari dua sumber utama, dari proses penjabaran penghasilan dan beban menggunakan kurs pada tanggal transaksi, sementara aset dan liabilitas dijabarkan menggunakan kurs penutup. Selisih kurs juga muncul saat saldo awal aset neto dijabarkan dengan kurs penutup yang berbeda dari periode sebelumnya. Selisih kurs tersebut tidak diakui dalam laba rugi, karena perubahan nilai tukar ini pada umumnya tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas sekarang maupun arus kas di masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. Selanjutnya, untuk entitas yang mata uang fungsionalnya berasal dari ekonomi hiperinflasi, penjabaran hasil dan posisi keuangannya ke mata uang penyajian dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda. Seluruh jumlah, baik aset, liabilitas, ekuitas, maupun penghasilan dan beban, termasuk angka komparatif, dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terbaru. Namun, ada pengecualian. Jika laporan tersebut dijabarkan ke mata uang non-hiperinflasi, maka angka komparatif tetap menggunakan jumlah yang telah disajikan pada laporan keuangan tahun sebelumnya, tanpa perlu penyesuaian tambahan atas perubahan harga atau kurs. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke penjabaran kegiatan usaha luar negeri. Terkait penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri, proses konsolidasinya tetap mengikuti prosedur normal, termasuk eliminasi saldo dan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Namun, untuk pos-pos moneter intrakelompok, seperti aset atau liabilitas yang berbentuk mata uang asing, pos ini tidak dapat dieliminasi. Alasannya, pos moneter mencerminkan komitmen untuk menukar mata uang sehingga tetap menimbulkan resiko fluktuasi kurs. Selanjutnya, apabila tanggal laporan keuangan kegiatan usaha luar negeri berbeda dengan entitas pelapor, maka idealnya anak usaha menyusun laporan tambahan dengan tanggal yang sama dengan entitas induk. Tetapi, jika hal tersebut tidak memungkinkan, diperbolehkan untuk menggunakan tanggal yang berbeda yang maksimalnya 3 bulan. Dalam kondisi seperti ini, perlu dilakukan penyesuaian atas transaksi atau peristiwa signifikan yang terjadi dalam rentang tanggal tersebut. Aset dan liabilitas anak usaha juga tetap dijabarkan menggunakan kurs akhir periode laporan mereka. Dan jika terjadi perubahan kurs yang signifikan sampai tanggal laporan entitas pelapor, maka penyesuaian tambahan perlu dibuat. Selanjutnya, jika terdapat goodwill dari akuisisi atau terdapat penyesuaian nilai wajar atas aset dan liabilitas, seluruhnya diperlakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha luar negeri. Karena itu, item-item tersebut dinyatakan menggunakan mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup pada akhir periode pelaporan. Selanjutnya kita masuk ke pelepasan kegiatan usaha luar negeri.
Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri tersebut yang diakui dengan penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah, direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi untuk mengakui keuntungan atau kerugian. Pelepasan parsial juga dapat dianggap sebagai pelepasan kegiatan usaha luar negeri apabila terjadi dua kondisi. Yang pertama, ketika pelepasan tersebut mengakibatkan hilangnya pengendalian atas entitas anak yang memiliki kegiatan usaha luar negeri, terlepas dari apakah entitas induk masih memiliki kepentingan non-pengendali setelah pelepasan. Yang kedua, ketika kepemilikan yang tersisa setelah pelepasan sebagian pada pengaturan bersama atau pada entitas asosiasi yang memiliki kegiatan operasi luar negeri kemudian berubah menjadi aset keuangan. Selanjutnya, jika induk melepas sebagian kepemilikannya namun tidak kehilangan pengendalian, maka bagian selisih kurs kumulatif yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri dialihkan ke kepentingan non-pengendali. Selisih kurs tersebut tidak direklasifikasi ke laba rugi karena entitas anak masih berada di bawah pengendalian induk. Sedangkan pada pelepasan entitas anak yang memiliki kegiatan usaha luar negeri, selisih kurs kumulatif yang menjadi bagian kepentingan non-pengendali dihentikan pengakuannya, tetapi tidak dipindahkan ke laba rugi. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. Keuntungan atau kerugian pada transaksi mata uang asing dan selisih nilai tukar yang timbul pada penjabaran hasil dan posisi keuangan dari suatu entitas ke dalam suatu mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Hal ini diterapkan dalam PSAK 46. Selanjutnya, pengungkapan yang pertama, jumlah dari selisih kurs yang diakui dalam laba rugi kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajarnya melalui laba atau rugi PSAK 55. Dan selisih kurs neto diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah, serta rekonsiliasi kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Pengungkapan yang kedua, jika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Dan ketika suatu perubahan dalam mata uang fungsional dari entitas pelapor maupun dari suatu kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, fakta tersebut dan alasan untuk perubahan dalam mata uang fungsional harus diungkapkan. Selanjutnya, pengungkapan yang ketiga, jika mata uang terdapat perubahan, pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang tersebut fungsional tersebut harus diungkapkan. Jadi, ketika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka entitas menjelaskan bahwa laporan keuangan mereka tunduk pada SAK hanya jika entitas mematuhi semua persyaratan dari setiap pernyataan dan setiap interpretasi dari pernyataan yang berlaku, termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 37. Pengungkapan yang terakhir, entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya maupun dari mata uang pelaporannya, dan persyaratan-persyaratan dari paragraf 52 tidak dipenuhi, maka entitas wajib 1. Mengidentifikasi secara jelas informasi sebagaimana informasi tambahan untuk membedakan dari informasi yang tunduk dengan PSAK. Yang kedua, mengungkapkan mata uang di mana informasi tambahan tersebut disajikan. Dan yang terakhir, mengungkapkan mata uang fungsional, entitas, dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan. Selanjutnya, mengenai tanggal efektif dan transisi. Pertama, pernyataan ini diterapkan untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Kedua, goodwill dan penyesuaian nilai wajar dinyatakan dalam mata uang fungsional entitas atau merupakan pos moneter dalam mata uang asing. Dilaporkan menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, entitas harus menerapkan paragraf 43 secara prospektif untuk semua akuisisi yang terjadi setelah awal dari periode di mana pernyataan ini pertama kali diterapkan. Yang keempat,
Pernyataan ini menghapus devaluasi atau depresiasi luar biasa. Perubahan ini diterapkan secara prospektif. Dan yang terakhir, perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan pernyataan ini harus diperlakukan sesuai dengan persyaratan dari PSAK 25. Berikutnya, mengenai penarikan, penarikan dalam konteks PSAK 221 mencakup berbagai kegiatan yang melibatkan mata uang asing, baik itu penarikan aset dari luar negeri, pembayaran impor, maupun penarikan modal. Penarikan ini harus dicatat secara akurat dengan mempertimbangkan perubahan kurs valuta asing untuk memastikan laporan keuangan yang mencerminkan posisi keuangan perusahaan dengan benar. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai sumber-sumber dalam presentasi kami. Sekian presentasi dari kami, maaf jika kami ada kesalahan, dan terima kasih.